Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlina Najwa Labiba dengan NIM 226121131 dari kelas 5D Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UIN Raden Mas Said Surakarta. Kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari soal UAS melalui video ini. Langsung saja, pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh-tokohnya, dan juga konsep ajarannya. Yang pertama ada tasawuf amali, di mana dipahami sebagai ajaran tasawuf yang lebih menekankan pada perilaku yang baik dalam kaitannya dengan amalan ibadah kepada Allah. Ditekankan juga tentang bagaimana melakukan hubungan dengan Allah melalui zikir atau wirid untuk memperoleh ridha Allah. Tasawuf amali itu juga mengedepankan mujahadah dengan menghapus sifat-sifat yang tercela dan menghadap total dengan segenap atensi diri kepada Allah. Kemudian tasawuf amali ini lebih menekankan kepada amalan-amalan rohaniah dibanding dengan materi. Maksudnya tasawuf amali ini tidak hanya sekedar mengetahui tentang teori, melainkan langsung praktek dalam ibadahnya. Lalu yang kedua ada tasawuf falsafi, merupakan tasawuf yang ajaran-ajarannya mengenal Tuhan atau makrifat dengan pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Bisa juga dikatakan tasawuf falsafi, yakni sebagai tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Tasawuf falsafi lebih menonjol kepada segi teoritis, sehingga dalam konsep-konsep tasawuf falsafi itu lebih mengedepankan asas rasio dengan pendekatan filosofis. Lalu yang ketiga ada tasawuf akhlaki, adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada perbaikan akhlak manusia, mencari hakikat kebenaran yang mewujudkan manusia yang dapat memakrifat pada Allah. Tasawuf akhlaki itu biasa disebut juga dengan tasawuf sunni, yaitu bentuk tasawuf yang memagari dirinya dengan Al-Quran dan juga hadis. Dalam diri manusia itu ada potensi menjadi baik dan juga potensi menjadi buruk. Nah, potensi untuk menjadi baik atau akal dan juga al-qabul atau hati, sementara potensi yang menjadi buruk itu adalah bisa dari syaitan. Pertanyaan yang kedua, menurut Syekh Zunul Al-Misri bahwa taubat itu ada 3 macam, sebutkan dan jelaskan masing-masing. Jadi menurut Syekh Zunul Al-Misri itu taubat itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah taubat nasuha atau taubat sejati. Nah, taubat ini itu merupakan taubat yang dilakukan dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh. Seorang hamba yang benar-benar menyesali dosa-dosanya itu bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut dan memperbaiki diri. Nah, taubat ini ditandai dengan kesadaran penuh terhadap dosa dan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang kedua ada taubat inabah. Nah, taubat ini itu adalah bentuk kembalinya seseorang kepada Allah setelah menyadari bahwa ia telah berbuat dosa. Dalam taubat ini seseorang itu menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh harapan akan pengampunannya dan berserah diri dengan hati yang bersih. Lalu yang ketiga itu ada taubat istijabah. Nah, taubat ini terjadi ketika seseorang hamba itu merasakan panggilan dari Allah untuk kembali ke jalan yang benar. Biasanya taubat ini itu dipicu oleh kesadaran bahwa Allah itu telah memberikan banyak hikmah, tetapi hamba tersebut lalai bersyukur dan menjauhi dosanya. Lalu yang pertanyaan ketiga, jelaskan syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat disertai dengan contohnya. Nah, syariat Islam itu adalah hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia, termasuk akidah, hukum, dan akhlak. Syariat Islam itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Contoh syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari yaitu melaksanakan sholat fardu dan membiasakan sholat berjamaah dalam keluarga. Lalu membiasakan zikir dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka. Lalu tarekat itu adalah jalan atau metode yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tarekat merupakan fase kedua dalam perjalanan keagamaan Islam setelah syariat yang merupakan perintah dan larangan Allah. Contoh tarekat itu yaitu ada tarekat Qadiriyah, lalu ada tarekat Qubawiyah. Lalu yang ketiga itu adalah hakikat. Hakikat merupakan pemahaman mendalam tentang esensi dan keberadaan Tuhan.
serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan dan tindakan manusia. Nah, dalam Islam, lalu dalam Islam ma'rifatullah itu merupakan sesuatu yang sentral dari buahnya adalah kecerdasan rohaniyah. Contohnya, seseorang mukmin itu sedang sholat bukan hanya sekedar melaksanakan gerakan sholat, tetapi benar-benar merasakan bahwa ia sedang berdialog langsung dengan Allah. Lalu pertanyaan yang keempat, sebutkan dengan jelas 10 tanda mahabbah ilahiyah. Nah, 10 tanda mahabbah ilahiyah atau cinta kepada Allah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan Allah di atas segalanya. Seseorang yang mencintai Allah itu akan selalu menempatkan Allah sebagai prioritas utama dalam kehidupannya. Semua keputusan, tindakan, dan tujuannya itu berorientasi untuk mendapatkan ridha Allah. Lalu yang kedua, itu bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Orang yang memiliki mahabbah, yang kedua yaitu bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Seseorang yang memiliki mahabbah kepada Allah itu akan melaksanakan ibadah dengan penuh semangat, konsistensi, dan kesungguhan baik dalam ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Lalu selanjutnya adalah selalu mengingat Allah atau berzikir, baik itu secara lisan, hati, dan pikiran senantiasa mengingat Allah dalam berbagai kondisi, baik itu senang maupun susah. Ia merasa tentram dengan berzikir. Lalu yang keempat, mencintai apa yang dicintai Allah. Ia mencintai perbuatan baik, kebenaran, dan orang-orang yang beriman, serta menjauhi apa yang dibenci Allah seperti maksiat dan kebatilan. Lalu yang kelima, merasa nikmat dengan beribadah, sholat, membaca Al-Quran, berdoa, dan berbagai ibadah lainnya, menjadi sumber kebahagiaan dan kenikmatan tersendiri baginya, bukan sekedar kewajiban. Lalu yang keenam, bersabar dalam ujian. Ia menerima segala ujian, cobaan, dan takdir dengan lapang dada karena yakin bahwa semuanya itu berasal dari Allah dan mengandung hikmah. Lalu yang ketujuh, merasa tidak cukup dengan beribadah. Meskipun ia rajin beribadah, ia selalu merasa belum cukup untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Allah dan selalu ingin meningkatkan kualitas ibadahnya. Lalu yang kedelapan, mencintai Rasulullah. Cinta kepada Allah itu bisa ditunjukkan dengan mengikuti sunnah Rasul, meneladani akhlaknya, dan juga menjalankan ajarannya. Lalu yang kesembilan, rindu bertemu dengan Allah. Ia memiliki kerinduan mendalam untuk bertemu dengan Allah di akhirat dan memandang wajahnya. Rasa ini membuat semakin giat mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah ini. Lalu yang terakhir itu adalah menghindari dosa dan kemaksiatan. Orang yang mencintai Allah itu akan menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah karena tidak ingin mengecewakan atau mendapat murka dari Allah. Lalu yang pertanyaan kelima, jelaskan konsep ajaran tasawuf falsafi yang berupa wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul, dan juga ittihad dan juga contoh dan analogi logisnya. Wahdah al-syuhud atau kesatuan penyaksian itu adalah konsep bahwa seorang hamba yang mencapai tingkat spiritual tinggi dan juga mempercayai bahwa hanya Allah lah yang eksis, sedangkan keberadaan makhluk hanyalah bayangan dari sisi Allah. Namun ini tidak berarti meniadakan keberadaan makhluk, melainkan menempatkan Allah sebagai pusat realitas. Contohnya, seorang mukmin yang sedang khusyuk beribadah itu merasa bahwa segala sesuatu di dunia itu adalah tanda keagungan Allah. Ketika melihat alam, ia tidak hanya melihat ciptaan tetapi menyaksikan kebesaran Sang Maha Pencipta, yaitu melalui ciptaan tersebut. Lalu analogi logisnya itu seperti ketika seorang itu memandang cermin, maka ia akan melihat refleksi dari cermin, tetapi sadar bahwa cermin itu hanyalah pantulan dari keberadaan aslinya. Fokus utamanya itu adalah pada asli, bukan refleksi. Lalu wahdah al-wujud atau kesatuan wujud itu menyatakan bahwa pada hakikatnya hanya Allah yang benar-benar wujud atau ada. Semua yang ada di alam semesta itu hanyalah manifestasi atau penampakan dari wujudnya. Keberadaan makhluk itu adalah keberadaan nisbi, bukan keberadaan hakiki. Contohnya, seseorang melihat bahwa segala sesuatu di dunia, baik manusia, hewan, tumbuhan, atau benda mati adalah bagian dari kesatuan eksistensi, yaitu Allah. Misalnya, pohon yang tumbuh dipandang sebagai manifestasi dari sifat Allah, dari sifat hidup Allah.
Nah, analogi logisnya itu seperti cahaya matahari yang menyinari bumi. Cahaya ini bukanlah matahari, tetapi berasal dari matahari, sehingga dengan adanya cahaya tersebut itu mengindikasi bahwa matahari itu juga ada. Begitu juga sama makhluk, begitu juga semua makhluk itu bergantung pada wujud Allah untuk eksistensinya. Lalu hulul atau inkarnasi adalah konsep bahwa Allah itu bersemayam dalam hati makhluk tertentu. Di dalam pandangan ini ada keyakinan bahwa Allah itu dapat hadir dalam bentuk tertentu di dunia. Meski konsep ini banyak dianggap kontroversial dalam Islam. Contohnya, Al-Hallaj, seorang sufi terkenal itu pernah mengatakan ana al-haq atau aku adalah keberadaan mutlak. Nah, pernyataan ini tuh dipahami oleh sebagian orang itu sebagai klaim bahwa Allah bersemayam dalam dirinya, meskipun sebenarnya ia merujuk pada pernyataan spiritual dengan Allah. Nah, lalu analogi logisnya itu seperti air yang dituangkan ke dalam gelas, lalu air tetaplah air, tetapi gelas menjadi wadah yang mengandung air. Dalam pandangan hulul, nah, makhluk tertentu itu dianggap sebagai wadah keberadaan Allah. Lalu ittihad atau penyatuan diri dengan Allah adalah konsep bahwa seorang hamba itu telah mencapai tingkat spiritual tertinggi, dapat bersatu dengan Allah secara hakikat. Ini berarti tidak ada lagi dualitas antara hamba dan Tuhan. Keduanya menjadi satu kesatuan. Contohnya, seorang sufi dalam eksistensi spiritual mungkin merasa bahwa dirinya itu telah melebur dalam Allah, sehingga tidak ada lagi aku dalam individu. Dalam konteks ini ia merasa bahwa semua perbuatannya adalah kehendak Allah. Lalu analogi logisnya itu seperti tetesan air hujan yang jatuh ke laut. Ketika tetesan itu bergabung dengan lautan, ia kehilangan identitasnya sebagai tetesan dan menjadi bagian dari lautan yang besar itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.